Selamat pagi, halo Sobat Inspiratif. Selamat datang di Talkshow Bincang Aksi, obrolan seru yang penuh wawasan. Bersama saya, Nur Faidah, yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan. Tema kita kali ini sangat menarik, yaitu tips menjadi multi talenta. Nah, sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa. Nah, narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa pasca sarjana program dokter, berprofesi sebagai banker di salah satu bank swasta di Makassar. Selain itu, narasumber kita juga ini berprofesi sebagai Master of Ceremony di akhir pekan atau waktu libur kerja. Nah, untuk mengefisienkan waktu, baiknya kita perkenalkan dulu kepada narasumber kita kali ini. Saya persilahkan. Halo, perkenalkan saya Ahmad Fadil. Saat ini sebagai mahasiswa pasca sarjana program dokter di salah satu kampus di Kota Makassar, dan juga berprofesi sebagai seorang banker, dan di akhir pekan saya sebagai seorang master of ceremony atau pembicara, dan juga di akhir pekan pun kalau tidak ada job untuk pembawa acara atau master of ceremony, kadang menjadi seorang businessman. Wah, narasumber kita kali ini sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu Kak, bagaimana sih awalnya Kakak bisa terlibat di banyak bidang seperti sekarang ini? Kalau untuk terlibat di banyak bidang ini, itu kan merupakan sebuah skill yang kita punya. Jadi di saat saya berkuliah di kampus di program S1 kemarin, saya adalah seorang announcer radio. Dari announcer radio ini, di situ skill saya kembangkan menjadi seorang public speaker. Dari seorang announcer radio menjadi seorang master of ceremony. Selanjutnya juga karena menjadi sebagai seorang pemateri atau memberikan ilmu saya, sharing saya kepada teman-teman yang membutuhkan ilmu dari public speaking saya. Dan juga selanjutnya pada saat lulus dari S1 kemarin di program S1 itu, saya pun semakin lihai, semakin dimana kita pernah menyanyikan kesempatan yang ada. Intinya kalau kita punya prinsip, ya kalau kita punya skill, ya udah biasa aja. Biasa, semakin kita asah, semakin tajam apa yang kita punya. Dan selanjutnya juga kalau dibilang di banyak bidang, ya karena begini, ini salah satu cerita saya. Waktu tahun 2020 itu masa COVID ya. Kami kan mahasiswa program sarjana kemarin itu kan langsung libur. Jadi liburnya di sini kami nggak tahu mau ngapain kan. Mau nyelesain skripsi, nggak ada akses. Dan pada saat itu first time itu kami ya saya program online. Jadi program online di sini kami nggak tahu mau mengarah kemana, mau hubungi siapa, dan pada saat itu posisinya kontak dosen itu kami nggak punya. Jadi berjalan waktu mengisi kekosongan, ya kita sebagai mahasiswa yang berproduktif, ya sudah kita bangun usaha kecil-kecilan sampai sekarang. Wah, sangat luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini. Kalau boleh jujur nih Kak, masih banyak sih orang yang berpikir bahwa mengerjakan banyak hal itu justru bikin tidak fokus. Untuk tidak fokus itu tergantung sih dari individualnya. Kenapa? Karena ketika kita bekerja itu memang kita harus punya kefokusan dalam satu program kerja sendiri. Makanya itu kita harus ada namanya manajemen waktu, membagi waktu. Jadi pada saat kita membagi waktu, umpama saya Senin sampai Jumat itu kerja di bank yang dimana saya pelayanan nasabah, karena saya posisinya sebagai staf lanas pelayanan nasabah operasional untuk melayani nasabah. Dan jadi pada posisinya itu di Senin sampai Jumatnya itu pagi sampai siang atau pagi sampai sore itu selesaikan pekerjaan yang satu, lanjut malam itu selesaikan
pekerjaan yang memang ada tuntutan untuk kita. Umpama saya mahasiswa pasca sarjana dituntut untuk membuat jurnal, jadi otomatis malamnya itu saya buat jurnal, dan istirahatnya itu saya jam 10, jam 11 itu sudah istirahat. Sudah tidak bisa diganggu, istirahat, nanti subuh baru bangun, kembali aktivitas. Jadi pada saat di akhir pekan Sabtu Minggu itu saya nggak gunakan untuk apa istilahnya, untuk tidak berproduktif, tapi lebih mengasah, karena saya masih mahasiswa pasca sarjana di semester 2 itu masih kuliah teori. Jadi kami sebagai mahasiswa pasca sarjana itu kami harus pintar mengatur waktu juga. Karena saya adalah seorang pastor of ceremony dan pewara, itu saya harus mengatur waktu di situ. Jadi umpama di hari Sabtu itu saya tidak akan pernah meninggalkan kewajiban saya, karena saya ada seorang mahasiswa pasca sarjana. Saya tercatat sebagai karyawan swasta di salah satu bank di Kota Makassar, bank swasta. Jadi di Sabtu Minggu ini saya akan mencari waktu yang memang umpama case-nya itu di hari Sabtu saya kuliahnya itu pagi jam 6 sampai jam 9. Jadi jam 10 itu sampai jam 3 itu saya gunakan untuk mengisi waktu, apakah menjadi seorang pewara, atau kalau nggak ada job ya udah kita buat open order untuk usaha kita. Wah, berarti manajemen waktu itu sangat penting ya untuk kakak dan sebagai mahasiswa S3 dan karyawan bank. Iya, jadi gini, kalau kita memiliki prinsip dari Khalifah Ali bin Abi Thalib itu, yang dimana Khalifah Ali bin Abi Thalib itu prinsip adalah waktu itu adalah pedang kita. Jadi kadangkala pedang itu akan melukai kita kalau kita nggak berhati-hati. Jadi pada saat itu posisinya, kalau memang orang Cina berprinsip waktu adalah uang, kalau kita waktu adalah pedang, yang dimana pedang itu yang kalau kita tidak berhati-hati menjaga waktu itu, kita akan terjadi seperti itu, kita akan terluka. Makanya manajemen waktu itu dari sekarang kita harus pintar mengaturnya. Kenapa? Karena ketika kita mengatur atau manajemen waktu kamu, otomatis kehidupan sehari-hari kamu yang mengenai tentang kehidupan berkemanajemen, maksudnya untuk memanage waktu atau memanage hal-hal yang lain itu kita bisa. Seperti itu ya Kak. Nah, kalau disuruh memilih nih Kak, untuk kedepannya Kakak ingin fokus ke bidang apa, dan kalau boleh tahu alasannya itu apa Kak? Kalau untuk fokus ke bidangnya itu tergantung dulu. Karena seperti ini, manusia itu diciptakan itu ada memiliki 8 kecerdasan. Yang dimana kecerdasan itu manusia itu ada yang istilahnya akan ditajami, akan ada setengah tumpul, ada yang setengah tajam. Jadi kita sebagai manusia di mana skill kita itu kita asah. Dan juga jangan terlalu fokus bahwa kalau saya punya cita-cita sebagai seorang dokter, ya sudah saya akan menjadi dokter terus, saya akan melayani pasien, tidak. Tapi berpikirlah untuk menjadi manusia yang memang kita fungsinya multifungsi. Artinya ketika kita bisa menjadi seorang dosen, kalau memang ada jiwa kita atau skill kita untuk mengetahui tentang dunia perbisnisan, dunia usaha, ya sudah, kita kenapa tidak jalankan dua-dua? Asalkan tidak ada yang mengganggu antara salah satunya. Jadi sebagai seorang banker, sebagai seorang mahasiswa ya sama dengan halnya saya. Artinya selesai saya program doktor, saya seorang karyawan bank swasta, ya sudah pasti akan ada hal yang dimana saya harus memilih salah satu dari itu. Karena tidak mungkin saya akan jalankan dua-dua. Karena di sisi lain mungkin ilmu saya sudah berikan kepada orang lain untuk saya sharing, atau bahasa lainnya kita sebagai seorang berprofesi sebagai seorang dosen, dan saya sebagai seorang karyawan bank, mungkin saya akan memilih salah satunya. Apakah saya akan tetap kerja di bank atau menjadi seorang dosen. Tapi intinya di mana ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang kedua kalinya, karena penyesalan selalu datang di belakang. Karena kalau penyesalan datang di depan itu bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Makanya itu saya berpesan sama kita, sama penonton yang ada di rumah, menjadi seseorang itu kita harus yang namanya lebih pintar, lebih cerdas membagi waktu. Karena mengapa? Karena ada setiap skill yang ada dalam tubuh kita yang harus kita asah. Di mana yang mendominasi, di mana yang memayoritaskan skill kita itu kita asah, supaya tidak ada keputusasaan dalam diri kita. Kalau umpama kita gagal di skill yang satu, kita bisa coba di skill yang lain.
Kak. Sangat luar biasa sekali ya Kak. Nah, terus nih Kak, dalam menjalani banyak aktivitas seperti itu, pernah tidak Kakak merasa ragu atau minder karena merasa belum maksimal dalam satu bidang? Kalau untuk merasa minder itu tergantung sih dari confidence kita, dari percaya diri kita. Makanya setiap pagi, setiap awal hari itu awali hari ini dengan senyuman, dengan confidence, kepercayaan diri. Artinya ketika kamu sudah meyakini dirimu atau mensugesti dirimu bahwa saya percaya diri hari ini, maka pekerjaan yang kamu akan lakukan itu akan selesai tanpa kamu sadari. Mengapa tanpa kita sadari apa yang kita kerjakan? Karena kita bekerja dengan riang dan gembira, tidak ada pressure ataupun tidak ada tekanan dari orang lain. Bahkan ketika kita bekerja yang dimana sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita kuasai, pasti pekerjaan itu akan cepat terselesai dan sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau lagi nih Kak, pencapaian apa sih yang pernah Kakak raih dan menurut Kakak paling yang berkesan? Untuk di usia saya saat ini, kalau mengenai tentang prestasi itu mungkin pada saat saya masih duduk di perkuliahan saya di S1, itu banyak beberapa prestasi-prestasi. Karena mengapa? Karena disitulah titik fokusnya kita pada saat itu mencari relasi. Mencari relasi di sini itu jangan berpikir bahwa teman saya itu hanya teman kampus saja, tidak. Tapi cari relasi kita di luaran yang dimana bisa membantu kita untuk masuk ke dunia kerja pada saat kita selesai. Makanya untuk prestasi saya ini saya tidak akan sebutkan, tapi prestasi saya itu bahkan sampai ke nasional. Waktu menjadi seorang mahasiswa program sarjana. Tapi untuk saat ini saya lebih berfokus di mana ketika kita usia saat ini, yang dimana sebagai seorang banker, seorang mahasiswa pasca sarjana, ketika kita sudah berhasil membuat kedua orang tua kita bangga, membuat orang tua kita bukan lagi bebannya. Artinya kita bukan lagi beban orang tua, artinya kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Bahkan kita bisa membantu orang tua, bisa membahagiakan kedua orang tua itu. Jadi itu hal yang sangat paling penting ya Kak. Kita harus bisa membahagiakan orang tua kita. Iya betul. Sebagai prestasi kita itu bukan cuma di dunia tapi di akhiratnya juga. Betul-betul Kakak ini sangat-sangat luar biasa ya. Nah untuk terakhir nih Kak, boleh tidak di-sharing tipsnya menjadi seorang multitalenta seperti Kakak? Ya. Terima kasih. Untuk menjadi seorang multitalenta itu sangat mudah. Karena orang yang multitalenta itu ketika dia berpikir bahwa sesuatu hal itu kita tidak boleh merencanakan yang namanya satu program saja, tapi ada istilahnya planning A, planning B. Nah olehnya itu disitulah orang yang multitalenta dia akan menggunakan pola pikirnya. Kembali lagi saya tadi katakan bahwa manusia itu memiliki 8 kecerdasan. Dalam kecerdasan itu kalau kita bisa akses semua, kenapa tidak? Tapi karena Tuhan menciptakan kita tidak sempurna, pasti ada kelebihan kita ya, dimana ya kita harus pilih apakah salah satunya atau 2 di antara satunya atau 3 di antara satunya mungkin bisa menjadikan kita bisa lebih baik ke depannya. Karena dimana kita sebagai seorang manusia juga itu kadang-kala hobi yang kita punya itu bisa menghasilkan. Artinya bisa menghasilkan di sini, apakah menghasilkan dalam bentuk materi ataupun menghasilkan dalam bentuk pengalaman. Makanya untuk tipsnya saya untuk teman-teman yang di rumah yang saat ini lagi menonton, itu jadi diri kita sendiri. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri di sini ini sangat membantu kita untuk membangun kepercayaan diri kita ketika dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas. Dan yang ketiga itu jangan pernah bersifat angkuh tapi bersifat tawadhulah atau berprinsip sebagai berprinsipnya itu seperti tumbuhan padi, semakin berisi semakin merunduk. Mengapa? Karena disitulah kita akan dinilai oleh orang bahwa kita menjadi orang itu tidak boleh terlalu membanggakan dengan apa yang kita punya, tapi asah apa yang kita punya, percaya diri untuk apa? Untuk keberhasilan kita ke depan di masa depan nantinya. Nah,
Sangat bagus sekali ya tips dari Kak Fadil ini. Wah, sangat luar biasa ya narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada Kakak Andi Nur Fadil atas inspirasinya hari ini. Semoga sobat inspiratif di rumah semakin semangat mengembangkan diri dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, multitalenta itu bukan soal bisa segalanya, tapi soal berani belajar dan terus berkembang.